Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu kita semua bisa melihat ide gagasan serta kecerdasan serta ketegasannya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dalam memegang kemudi pemerintahan Jawa Barat ya teman-teman. Jadi Kang Deddy ini luar biasa sekali ya kinerjanya dan ketegasannya. Karena memang kalau saya lihat sendiri nih, apa yang dia lakuin itu betul-betul kemudian bisa dirasakan oleh warga Jawa Barat. Salah satunya adalah banjir ya teman-teman. Nah, banjir ini kan memang jadi langganan wilayah-wilayah Jawa Barat yang memang kemudian berdekatan dengan DKI Jakarta. Seperti Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Kabupaten Bekasi itu wilayah kayak di Tambun, Cikarang gitu kan. Terus beberapa wilayah kayak kemarin di daerah Jati Asih itu ya, ada Puri, Nusa Indah segala macam itu langganan banjir teman-teman. Dan rata-rata memang mereka itu dapat kiriman banjirnya itu memang dari atas, dari Kabupaten Bogor. Ini memang dari internal apa ya, wilayah Jawa Barat. Walaupun kalau daerah-daerah lain memang posisi Jawa Barat itu kan memang di daerah yang memang dataran tinggi ya, tapi memang kemudian ada wilayah-wilayah Jawa Barat yang memang letaknya di dataran rendah, kayak salah satunya adalah Kabupaten Bekasi. Dan Kang Deddy ini luar biasa dia visinya ya, dan dia memang betul-betul tegas, nggak ada kompromi ketika kemudian dia nengok daerah tangkapan air, kemudian daerah resapan air, daerah puncak yang ternyata udah berdiri bangunan-bangunan yang kemudian jadi tempat hiburan gitu kan, jadi tempat wisata gitu kan. Walaupun mungkin yang punya bangunan yang menguasai lahan tersebut, tapi kan penggunaannya juga kan memang kemudian adalah lahan resapan ya, resapan air. Artinya kalau lahan resapan air ya nggak boleh kemudian dibangun bangunan yang besar-besar, artinya penggunaannya pastinya untuk kebun ya gitu kan, pertanian atau kebun. Artinya memang ketika hujan masih bisa kemudian airnya bisa resap ke dalam tanah gitu kan. Kang Deddy terus gerak cepat ya. Kang Deddy kemudian berkoordinasi dengan Bupati Bogor, langsung tertipin, nggak ada babi bu, nggak ada yang namanya kajian teori wacana segala macam, gusur semua, langsung bongkar semua gitu kan. Dan kemudian juga Kang Deddy nggak cuman dari daerah hulunya kan dari air dari puncak ya, dia langsung kemudian ke daerah Bekasi. Di sana Kang Deddy kemudian bisa mendapati bahwasannya Kali Cikarang, Kali Baru di Tambun Selatan, ternyata di daerah daerah aliran sungai atau das gitu kan, sudah berdiri bangunan-bangunan permanen gitu kan. Bahkan di beberapa tempat kalau saya lihat itu di Bekasi juga udah di atas sungainya gitu kan ini kan. Dan lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi kemudian bekerja cepat, langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, sudah bangunan-bangunan liar itu kemudian ditertibkan, dibongkar habis oleh atas perintah Kang Deddy Mulyadi. Dan luar biasa langsung dilakukan revitalisasi gitu kan. Gimana gitu kan, ini kemudian yang jadi masalah kan, menimbulkan banjir yang kena orang banyak gitu kan. Nah, benang merahnya di sini teman-teman. Jadi saya sendiri juga nggak habis pikir gitu kan, apa sih yang kemudian terjadi, kemudian berdirinya bangunan-bangunan liar ini, baik ada yang di puncak, kemudian yang ada di beberapa kabupaten, di perkotaan itu kan. Ini kan memang kemudian udah terjadi bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun gitu, karena bangunannya udah permanen, artinya memang kemudian terjadi pembiaran gitu kan. Nah kalau terjadi pembiaran ya terus menerus, akhirnya kemudian ketika jumlah mereka banyak, bangunan mereka udah permanen, pastinya kedepannya akan terjadi konflik sosial ketika kemudian negara yang pemilik lahan tersebut ingin ngambil lagi gitu kan, ingin kemudian revitalisasi sungai, pastinya juga alot nanti kan. Tapi memang kemudian Kang Deddy ini menunjukkan bahwasannya memang kemudian aparat desa, kecamatan memang harus kemudian bekerja gitu kan. Jangan sampai ini bangunan-bangunan liar itu kan panjang ya. Kalau saya mau ke Jakarta lewat Jalan Raya Bogor itu ada sungai juga sampai situ, bangunannya udah permanen semua gitu kan. Dan memang harapannya memang ke Kang Deddy Mulyadi gitu kan, Kang Deddy atau Bapak Aing, harapan kayak saya gitu secara pribadi juga, kalau kemudian sudah berhasil ditertibkan memang harusnya kemudian diikuti dengan sistem ya. Artinya di sini mungkin
undang-undang ya, mungkin bisa kemudian diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, undang-undang yang memang betul-betul nanti memberi efek jera bagi orang-orang yang coba-coba lagi gitu kan, membangun lagi, karena ini memang area itu kan menarik kan buat orang-orang tertentu gitu kan, oknum-oknum tertentu nanti buka warung dulu semi permanen gitu di trotoar atau nanti di bahu sungai, nanti semi permanen, kalau udah lama udah nanti mulai permanen gitu kan. Dan itu memang kemudian saya pikir memang nggak cukup kemudian tindakan tegas, tapi kita lagi-lagi apresiasi Kang Deddy Mulyadi, tapi memang kemudian seharusnya saya pikir kemudian diikuti dengan undang-undang yang memang kemudian bisa memberikan efek jera, berarti artinya ada hukuman buat orang-orang yang kemudian nekat membuat bangunan di tempat yang bukan miliknya gitu kan, di tempat yang memang bukan kepemilikannya gitu kan, dan di tempat-tempat yang memang merupakan area vital, area daerah aliran sungai itu kan aliran vital, area vital ya gitu kan. Bayangkan kalau di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, itu sepanjang Jalan Raya Bogor segala macam kan kita bisa lihat gitu kan, di daerah aliran sungai itu kan pasti semuanya berdiri bangunan-bangunan permanen gitu kan. Dan itu saya nggak ngerti kemudian di mana kemudian aparat desa, aparat kecamatan gitu kan, kalau kemudian kayak kemarin Kang Deddy nggak turun tangan, nggak susah gitu kan. Dan memang ini ketika kemudian udah berhasil dibongkar, saya pikir kemudian perlu ditindaklanjuti dengan sebuah sistem, sebuah undang-undang yang pasal-pasalnya akan memberikan efek jera buat orang-orang yang masih nekat. Karena saya yakin nanti kedepannya masih tetap aja mungkin orang akan coba-coba kan untuk menempati lahan-lahan tersebut. Dan itu memang kemudian dibutuhkan peraturan atau undang-undang yang bisa memberikan efek jera buat orang-orang yang nekat untuk menempati lahan-lahan yang bukan miliknya gitu kan. Karena kan ini kan memang terjadinya pastinya udah puluhan tahun ya sebelum Kang Deddy Mulyadi mimpin Jawa Barat gitu kan. Nah inilah kemudian dibutuhkan kehadiran negara, kehadiran aparat negara seperti aparat desa, aparat kecamatan gitu kan. Kalau di daerahnya memang kemudian banyak bangunan-bangunan liar, karena akhirnya orang itu kan ngikut, banyak kayak di Bogor, di daerah Resapan. Kalau Kang Deddy nggak bertindak tegas, yang lain kan ngerasa loh ini nggak apa-apa, nyaman, coba-cobalah kita ikut bangun gitu kan. Nah seperti ini yang akan kemudian akhirnya numpuk semuanya ikut-ikutan, dan ketika jumlah populasi mereka banyak, udah bangunannya permanen, bikin kayak kampung, ketika nanti negara butuhin tempat tersebut gitu, atau mungkin juga negara memang akan memperbaiki, butuh tempat tersebut untuk revitalisasi sungai gitu, untuk daerah resapan air, kalau udah banyak penghuninya kan pastinya mereka juga akan memaksa kan ganti rugi segala macam tempat pemindahannya kemana, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi konflik sosial gitu kan. Dan ini memang ternyata bisa diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan saya pikir memang harapannya Kang Deddy Mulyadi kemudian juga nggak cuman kemudian di area kota Bogor kemarin, di daerah Puncak ataupun di Kabupaten Bekasi, di Cikarang, ataupun kemudian kayak kemarin di Tambun Selatan, mungkin di wilayah-wilayah lain di daerah wilayah Jawa Barat utamanya sih yang ke arah Depok segala macam ya kan, itu di jalan raya Bogor itu kan banyak kan gitu kan, yang di bantaran sungai gitu kan, karena memang nanti yang terdampak kan ya wilayah-wilayah Jawa Barat yang berdekatan dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta juga jadi bulan-bulanan gitu kan, dan ini memang salah satu kelebihan sosok yang visioner, nggak cuman kemudian merakyat, nggak cuman kemudian dekat dengan warganya, tapi juga dia tegas ya gitu kan, tegas dan nggak kenal kompromi gitu kan, walaupun pasti banyak yang nggak senang atas tindakan tegasnya Kang Deddy Mulyadi. Apalagi saya tertarik ya ketika idenya Kang Deddy Mulyadi akan nanti kedepannya dia akan mengalokasikan dana daripada APBD daerah Jawa Barat untuk kemudian mengakuisisi sumber-sumber mata air gitu kan yang ada di Jawa Barat, agar jangan sampai kemudian nanti sumber-sumber mata air yang banyak di daerah Jawa Barat kemudian dikuasai swasta. Kalau udah semuanya dikuasai swasta, kedepannya ketika kemudian mata air itu kemudian memang dibutuhkan gitu kan, pasti juga masyarakat juga pasti akan ngerasa ini nanti gitu kan, untuk distribusi ke masyarakat kebutuhan umum pasti juga ketika udah ke tangan swasta harganya nanti jatuhnya mahal. Ini visioner sekali ya kayak Kang Deddy Mulyadi, dan saya pikir memang ada baiknya kemudian juga Kang Deddy Mulyadi menganggarkan anggaran dari APBD-nya kemudian untuk membebaskan akuisisi lahan-lahan di puncak gitu kan,
agar kemudian bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan kemudian dihutankan lagi gitu kan. Jangan sampai kemudian kepemilikannya swasta, karena nanti mungkin kalau Kang Deddy udah nggak jadi gubernur lagi gitu kan, mungkin jadi gubernur nggak di Jawa Barat, nanti bisa kemudian nyalon di DKI atau mungkin nanti kedepannya RI 1 gitu kan. Ini kan bisa kemudian berubah lagi kelonggarannya, kita nggak tahu siapa lagi yang pegang kemudi. Tapi kalau kemudian udah dipayungi hukum, buat yang nekat-nekat nih gitu, yang kemudian mau mendirikan bangunan di tempat-tempat terlarang, di tempat-tempat yang memang bukan kepemilikan mereka, ada konsekuensi hukumnya, tentunya mereka akan takut ya, jeri juga, berpikir 100 kali gitu kan. Ini yang terpenting. Tapi lagi-lagi masyarakat Jawa Barat memang kemudian patut bersyukur, karena memang Kang Deddy Mulyadi ini langsung turun langsung ya, dan kayaknya dia berkantornya langsung di 5 wilayah di Jawa Barat gitu kan, daerah Bekasi, di Bogor, area Tasik, kemana aja dia muncul di situ gitu kan. Memang areanya kemudian memang dia langsung sepertinya berkantor di seluruh wilayah di Jawa Barat, nggak cuma di kantornya yang ada di Bandung gitu kan. Ini luar biasa sekali, dan memang kemudian kita lihat ya bisa dirasakan lah efeknya. Memang salah satunya memang PR-nya dari Kang Deddy Mulyadi, salah satunya adalah kemudian maraknya premanisme ya di wilayah Bogor, yang memang jadi tempat-tempat industri kayak kemarin di Subang, kayak di Bekasi gitu kan, yang memang kabarnya kan sempat salah satu investor mobil listrik juga sempat mau menarik investasinya, karena memang kemudian merasa resah dengan oknum-oknum daripada preman gitu kan. Nah, premanisme ini PR besar buat Kang Deddy Mulyadi, karena memang Jawa Barat ini saya pikir adalah provinsi yang memang paling banyak ya penduduknya di Indonesia, karena memang Jawa Barat ini jumlah penduduknya 58 juta teman-teman. Artinya memang kemudian angkatan kerjanya juga banyak. Ketika kemudian pertumbuhan angkatan kerja nggak diiringi dengan investasi atau pertumbuhan ekonomi, pastinya akan jadi masalah buat daerah tersebut. Dan memang kendalanya saat ini kan, kemarin ketika saya lihat surat kabar asing kayak di Hong Kong segala macam, rasa takutnya para investor itu kemudian memang berurusan dengan preman-preman lokal yang mungkin tergabung kan, dalam organisasi masyarakat gitu kan, yang oknum-oknum preman yang tergabung dalam oknum-oknum yang memang ya mereka tergabung di ini organisasi masyarakat yang memang sepertinya Kang Deddy ya butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dan saya pikir masyarakat Jawa Barat memang harus betul-betul bersatu padu dukung Kang Deddy Mulyadi, apalagi untuk mengatasi premanisme yang marak di daerah Jawa Barat. Walaupun memang di daerah-daerah industri ya, seperti di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang gitu kan, tapi memang efeknya kan ke seluruh wilayah Jawa Barat, karena angkatan kerjanya banyak. Ketika investor takut nggak mau nanamkan modalnya di situ, kayak kemarin kan ada salah satu investor mobil listrik ya yang terbesar di Asia, bahkan kabarnya di dunia, yang mau investasi di Subang, kayaknya kemudian juga mau menarik diri gitu kan, karena memang mereka nggak mau berurusan dengan tindakan-tindakan premanisme gitu kan. Kalau nggak aman pasti cari tempat lain di zaman ekonomi bebas, Vietnam atau kemudian ke Bangladesh ataupun ke Sri Lanka, banyak area-area lain gitu kan. Dan ini pastinya akan merugikan untuk warga Jawa Barat gitu kan, karena Jawa Barat itu potensinya besar dan angkatan kerjanya banyak, dan itu butuh diselingi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian investasi mau masuk itu kalau kemudian memang keamanannya kondusif, terjamin gitu kan, itu pasti akan datang berbondong-bondong. Dan ini memang kemudian yang jadi PR berat Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir itu yang paling berat ya, karena memang terkaitnya banyak pihak ya kayak gini gitu. Tapi saya pikir rakyat Jawa Barat harus betul-betul bersatu padu. Semua elemen-elemen masyarakat yang ada di Jawa Barat harus kemudian backing di belakangnya Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi ini pimpinan yang dia mimpin dengan hati, amanah, tapi dia juga tegas. Dan memang kemudian dia nggak cuma sekedar yang ngomong-ngomong, dia langsung direalisasi. Yang jelas memang Kang Deddy Mulyadi butuh dukungan ya terus seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Barat untuk kemudian menjalankan program-programnya. Karena pasti banyak juga yang nggak senang sama Kang Deddy kalau Kang Deddy Mulyadi tegas seperti itu kan. Yang senang banyak, yang nggak senang juga pastinya ada, yang kemudian berseberangan kepentingannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy kan kepentingannya untuk kemudian kemajuan dan kesejahteraan warga dan masyarakat yang ada di Jawa Barat.
Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman kemudian ada pendapat analisa tentang kinerjanya Kang Deddy Mulyadi, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.